Bareskrim Polri resmi menaikkan temuan kayu gelondongan dalam peristiwa banjir di Tapanuli Selatan ke tahap penyidikan. Penyidik tengah menelusuri kemungkinan adanya tindak pidana di balik bencana tersebut, termasuk dugaan kelalaian hingga keterlibatan korporasi. Bareskrim Polri tengah melakukan olah TKP di dua daerah aliran sungai, yakni Das Anggoli dan Das Garoga di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, guna menyelidiki asal-usul kayu gelondongan. Polisi menemukan 10 jenis kayu yang tersangkut di jembatan untuk kemudian dicocokkan dengan jenis vegetasi di bagian hulu hutan. Sejauh ini, saudara, polisi baru berhasil mencapai 4 lokasi pembukaan lahan dari 110 pembukaan lahan yang diperoleh dari citra satelit Kementerian Kehutanan. Langsung sangat cepat. Informasi dari Kementerian Kehutanan berdasarkan citra satelit di hulu ini sampai ujung ada 110 bukaan. Sedang kita identifikasi apakah bukaan itu disebabkan adanya proses yang legal ataupun ilegal. Kami sedang berproses. Akan tetapi kami sudah menemukan setidaknya ada bukaan yang disebabkan adanya kegiatan perkebunan, yaitu milik PTT, itu di kilometer 6 dan kilometer 8. Inilah yang kami temukan, ada beberapa kayu yang identik, vegetasinya berada pada lahan ini. Atas temuan ataupun alat bukti yang sudah kami temukan oleh penyelidik, kami meningkatkan ke proses ini menjadi proses ke penyidikan. Jadi kami sudah menemukan 2 alat bukti adanya peristiwa pidana. Peristiwa pidana ini akan kami formalkan menjadi proses penyidikan untuk mencari siapa pelakunya dan siapa yang harus bertanggung jawab. Saudara, saat ini saya berada di Garoga, Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kalau Anda lihat di belakang saya, ini nampak seperti hamparan kosong. Namun, faktanya ada puluhan rumah warga yang berdiri di tempat saya berdiri. Kalau Anda melihat adanya video viral, banjir bandang, dan gelondongan kayu yang sangat besar, disinilah tempatnya. Dan ini menunjukkan betapa masifnya peristiwa banjir bandang yang terjadi pada beberapa waktu silam. Saya melewati ada kayu yang sangat panjang dan saya sudah menanyakan pada warga apakah pohon ini berdiri di sini. Namun dari penuturan warga, pohon ini adalah pohon yang ikut hanyut ketika peristiwa terjadi. Bisa dibayangkan pohon yang sangat berat, pohon yang sangat masif menghantam puluhan rumah warga. Tentu saja kerusakan ini bisa dikatakan sangat masif. Banyak korban jiwa atau masih banyak yang belum ditemukan dan ini masih dalam upaya pencarian tim SAR. Pihak kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Mabes Polri akan mengumumkan terkait dengan hasil penyelidikan mereka. Apakah ini akan menunjuk atau merujuk pada perusahaan atau pada institusi. Tentu saja ini masih menunggu hasil keputusan resminya. Kejadian ini adalah kejadian sangat penting dan menjadi catatan bagi negara untuk bisa memperhatikan tidak hanya masalah ekosistem, tapi juga masalah terkait dengan adanya masyarakat yang mendiami di suatu wilayah yang penuh dengan adanya pepohonan. Jangan sampai kejadian ini terjadi lagi di daerah ini, daerah yang dahulu sangat asri dan sangat rimbun, tapi sekarang akhirnya penuh dengan isu adanya hutan yang digunduli dan juga hal-hal lain yang tentu saja ini tidak baik untuk diulang lagi. Kami mengharapkan ketegasan pemerintah untuk bisa memberikan investigasi secara menyeluruh agar ada pihak atau orang atau siapapun yang bisa bertanggung jawab bila mana terbukti adanya unsur pidana. Juna Munangan, Febri James, Kompas TV, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kasus kayu gelondongan di Tapanuli Selatan sudah naik ke tingkat penyidikan. Namun bagaimana agar penyidikan bisa benar-benar tuntas mengungkap dalang perusakan hutan di Sumatera? Kita bahas bersama Ketua Penasehat Ahli Kapolri Pak Ito Sumardi dan juga juru kamera
juru kampanye, maksud kami Hutan Greenpeace Indonesia, Belgis Habibah. Selamat petang Pak Belgis, selamat petang Pak Ito. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saya ke Pak Ito terlebih dahulu. Pak Ito, jika saat ini sudah naik ke tahap penyidikan, apa saja setidaknya yang harus dikumpulkan penyidik untuk membuktikan bahwa peristiwa banjir, banyaknya kayu gelondongan ini memang betul ada peristiwa pidananya? Ya, terima kasih Mbak. Saya punya pengalaman 20 tahun yang lalu sebagai Kapolda Riau, di mana saat itu kita juga melaksanakan operasi pembalakan liar ya. Ya, dalam operasi itu tentunya kita harus melibatkan kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Kehutanan, kemudian juga Kementerian Lingkungan Hidup, dan juga pemerintah daerah. Karena izin-izin itu kan diberikan oleh mereka-mereka. Sehingga di sini Polri adalah yang ditangani adalah akibat daripada pembalakan liar atau mungkin pembalakan atau penebangan yang dilakukan secara legal, itu yang mengakibatkan terjadinya bencana. Kita lihat daripada faktor teknis dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalau dilihat daripada kejadian saat ini, saya sangat yakin teman-teman di TPTER, kami sudah punya SOP-nya, tentunya bersama dengan petugas dari Kementerian Kehutanan, kita melihat potongan-potongan kayu itu kan ada yang bekas chainsaw. Kemudian dia akan ditelusuri dari hilir ke hulu. Nah, hulunya ini juga tidak mudah ya Mbak. Kita biasanya harus menggunakan helikopter transportasi udara. Nah, biasanya di sekitar sungai itu memang ada rumah-rumah baru, di mana mereka itu pada umumnya adalah pekerja yang digunakan oleh para pemodal ya, untuk memotong kayu dan sebagainya, sehingga supaya dekat mereka membuat perumahan-perumahan di sekitar sungai. Juga ada sawmill ya yang di sana, yang kemudian setelah kayunya dibawa dipotong di sana. Nah, ini tentunya pengalaman dari saya, dan saya yakin teman-teman daripada di TPTER itu mereka juga melakukan penelusurannya dari hilir ke hulu. Nah, setelah itu barulah dilihat daripada perizinannya. Apakah perizinannya sesuai dengan apa yang menjadi yang menjadi ininya mereka ya, dari perusahaan itu yang menjadi hak. Karena biasanya mereka diberikan izin seluas 100 misalnya hektar, mereka melakukan izinnya menjadi 300 hektar. Kemudian ada juga di situ juga perusahaan-perusahaan ilegal, Mbak. Nah, ini tentunya ini yang akan harus segera dijadikan satu alat bukti ya, meskipun kayunya itu tidak mungkin dibawa, tapi biasanya kita foto. Tapi apakah bukti-bukti seperti itu cukup membuat kasus ini bisa dipidanakan, Pak Ito? Ya bisa Mbak, karena kan sesuai dengan pasal 184 ayat 1 di dalam KUHP itu kan alat buktinya kan ada 5 ya. Misalnya di sini kayu-kayu itu menjadi salah satu alat bukti. Kita biasanya potong Mbak. Kita biasanya potong, tidak dibawa semuanya. Kemudian keterangan saksi-saksi ya. Kemudian keterangan ahli tentunya dari lingkungan hidup maupun dari kehutanan yang menyebabkan dari kecelakaan. Kemudian juga ada keterangan tersangka kalau nanti akan dibawa. Ya, jadi ada foto-foto juga yang bisa menjadikan petunjuk. Jadi alat bukti ini akan dibawa ke pengadilan. Tapi saya sangat yakin bahwa kasus ini karena menjadi atensi nasional, atensi Polri, ini akan bisa diungkap sampai tuntas, Mbak. Oke, Mbak Belgis, kalau dari temuan Greenpeace sendiri sejauh ini sudah seperti apa gelondongan dan juga deforestasi khususnya di Batang Toru Tapsel? Apakah temuan-temuan Greenpeace ini sebenarnya sebelumnya sudah ada dan sudah dilaporkan atau ada temuan baru? Pertama gini gitu ya, kita dudukan dulu sebenarnya perkaranya seperti apa. Kalau berdasarkan, dan ini yang selalu kami ceritakan gitu ya, kayu gelondongan yang kemudian tadi gitu ya, yang teman-teman ceritakan, teman-teman jurnalis ceritakan itu kan dia hanyut gitu, melewati arus sungai gitu. Artinya sebenarnya kan ini berasal dari aliran sungai gitu, atau enggak dari muara. Nah, dalam konteks ini sebenarnya kita lihat bahwa tutupan hutan alam gitu di masing-masing daerah aliran sungai di Pulau Sumatera itu menurut analisa kami itu kurang dari 25% situasinya gitu. Artinya ini menunjukkan bahwa di Pulau Sumatera itu situasinya sangat kritis. Belum lagi sebenarnya secara keseluruhan kan total hutan alamnya hanya tersisa 10 hingga 14 juta hektar tuh, atau kurang dari 30%. Nah,
kemudian kan ngobrolin deforestasi itu kan dia udah panjang ya sejak Betul. eranya Presiden Soeharto tuh Ya. gitu sampai hari ini gitu. Nah, tadi kan ini kita contohkan dari apa yang terjadi di Das Batang Toru. Hmm. Nah, kalau kita secara spesifik ngobrolin soal Das Batang Toru, sebenarnya lagi-lagi gitu ya, kita ngobrolin ini secara umum dulu. Luas hutan alam secara keseluruhan, ini kami mengambil data dari sumbernya adalah Kementerian Kehutanan gitu ya. Jadi berdasarkan sumber itu bahwa luasannya itu hari ini hanya tersisa 167 hektar atau 49% dari total luas Das Batang Toru. Kalau misalkan kita tanya deforestasinya berapa, ini dari tahun 90 sampai setidaknya 2022, itu ada sekitar 70.000 hektar atau 21% dari total yang dimiliki oleh DAS gitu kan. Nah, temuan kami gitu di bagian hulu dari Das Batang Toru ini udah beralih fungsi gitu. Jadi ini ya, jadi perkebunan. Nah, setidaknya ada beberapa izin kemudian yang ada di sana gitu ya, izin perkebunan sawit, izin PBPH gitu. Jadi ya izin tambang juga ada. Jadi sebenarnya Tapi pernah dilaporkan gitu tidak ya, secara resmi oleh pihak Greenpeace sendiri? Secara resmi kami belum pernah melaporkan begitu ya, tapi kami sering sekali punya kajian soal ini gitu ya, dan kami sering membicarakan jika kemudian izin ini tidak direview, kemudian tidak dilihat kembali proses pengawasannya, maka kejadian ini akan terjadi. Sebenarnya proses-proses ini sudah pernah kita sampaikan gitu. Oke, Pak Ito, lalu bagaimana jaminan terkait tidak hanya soal penelusuran, tapi juga soal izin. Yang jadi masalah adalah ketika izin itu diberikan secara legal, padahal dalam tanda kutip sudah diketahui akan berdampak buruk, tidak hanya bagi alam, tapi juga bagi manusia. Lalu bagaimana memastikan bahwa memang di sini jikalaupun ada keterlibatan korporasi, keterlibatan pejabat lokal, atau bahkan keterlibatan pejabat pusat? Ya, kalau menurut saya ini juga tidak mudah ya Mbak ya. Karena menurut pengalaman kami, dengan adanya perubahan status ya daripada hutan atau kawasan hutan menjadi perkebunan, itu juga di beberapa tempat juga berakibat kepada terjadinya serapan air yang kurang ya. Kemudian juga ada namanya istilahnya akhirnya tanah itu menjadi longsor ya, dan menutup sedimen-sedimen, menutup sungai. Tapi kalau itu perusahaannya misalnya itu resmi, maka tentunya harus dilakukan dengan pihak pemberi perizinan ini supaya dilakukan kembali peninjauan kembali ya. Itu yang pernah kita lakukan. Pada saat tahun 2000 itu yang sangat masif adalah yang dilakukan oleh saudara Adeline Lis ya. Itu kita bisa membawa ke pengadilan dengan hukuman yang berat dan denda yang sangat besar. Nah tentunya itu kan kita lihat meskipun yang bersangkutan itu mendapat izin, ternyata yang bersangkutan itu juga melanggar dari izin itu yang seperti saya sampaikan. Izinnya misalnya katakanlah 100 X hektar. Dia tuh membuka lahannya sampai X plus A dan plus ya, sehingga disinilah perlunya ada sesuatu pengukuran ulang dari izin. Kemudian juga analisa dampak lingkungan tentunya kan dilakukan oleh ahli-ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup. Ini pun kesulitan apa saja yang waktu itu Anda temukan? Dan apakah dalam kasus ini di tahun 2025 ini kesulitannya akan lebih masif lagi, lebih besar lagi untuk mengungkap sebenarnya bukan hanya pemain kecilnya, tapi juga dalang ataupun aktor utamanya? Saya memprediksi memang lebih sulit ya Mbak ya, karena bagaimanapun sekarang daerah-daerah yang terbuka itu yang digunakan alih statusnya memang mereka rata-rata memiliki izin resmi. Sehingga tentunya kita akan menunggu dari teman-teman dari Barreskrim termasuk Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup termasuk Pemda harus menelusuri secara bersama-sama untuk dari administrasinya, kemudian operasionalisasinya, kemudian yang paling penting adalah apakah dengan pembukaan lahan ini, dengan penggantian statusnya itu menjadi perkebunan, ini memang sudah diprediksi akan menimbulkan satu bencana ya, seperti misalnya kayu-kayu gelondongan kan kalau misalnya tempat itu dibuka, tentunya kayu-kayu ini juga akan terbawa oleh sungai
dan itu dijual. Nah biasanya memang ada ketentuan Mbak itu bahwa membuka lahan itu juga kayu-kayunya itu ada tebang pilih ya, Ya. tidak semuanya dipotong, tapi kenyataannya memang biasanya Ya. mereka babat semuanya. Demikian. Mbak Belkis, yang menjadi masalah di sini adalah ketika izin yang diberikan adalah resmi, tapi sudah menyalahi ketentuan ataupun alam itu sendiri yang dirusak. Ada pula perusakannya juga dilakukan secara resmi. Kalau dari catatan Greenpeace sendiri, ada tidak indikasi keterlibatan dari pihak-pihak tertentu yang memang sejak awal sudah Greenpeace baca bahwa ini adalah salah satu pemain besarnya? Sebenarnya gini ya Kak, tadi kalau misalkan kita ngobrol soal Das Batang Toru misalkan gitu ya, setidaknya kami mengidentifikasi gitu ya, sebenarnya ini indikasi kuat karena misalkan tadi gelondongan yang kita bicarakan, ketika dia lewat ya indikasinya karena ada kemudian dari konsesi-konsesi yang ada di wilayah Das itu gitu. Pertama, setidaknya kami menemukan kalau misalkan izin perkebunan itu ada milik PT Dipta Agro Lestari, Madina Agro Lestari, Maju Indoraya, Perkebunan Nusantara. Ini kan juga ada beberapa nama-nama kemudian yang cukup terkenal gitu ya, misalkan PT Perkebunan Nusantara 3 gitu, ada PT Samukti, kemudian izin PBPH gitu. Ini juga pemiliknya ada di sana, korporasi atau termasuk perorangan nih Mbak Belkis? korporasi tentu saja kan PT gitu ya. Kemudian ada yang paling cukup terkenal sebenarnya dan menerima penolakan cukup besar sejak tahunan lamanya gitu ya. Setidaknya ada PT Toba Pulp Lestari gitu ya, PT TPL gitu. Itu juga masuk ke dalam Das Batang Toru gitu. Jadi kalau ditanya apakah kemudian ada gitu ya yang kami temukan, ya setidaknya ini, dan hari ini kami juga sedang melihat situasi di lapangan dan sedang kami cek apakah kemudian situasinya dan berasal dari ini gitu ya, khususnya di wilayah sekitar Batang Toru. Kami juga sedang melakukan investigasi di sana. Gitu. Oke. Pak Ito, ini bencana begitu besar, banyak korban, tidak hanya nyawa tapi juga rumah warga dan lain sebagainya. Lalu bagaimana agar kasus ini benar-benar bisa terselesaikan hingga tuntas, tidak hanya di awal saja, pengawasannya akan seperti apa? Dan bagaimana agar penyidikan ini bukan hanya tidak terhenti, tapi juga tidak dipersempit ataupun tidak diarahkan? Ya, dalam penanganan ini kan Polri hanya sebagai penyidik ya Mbak ya, dalam criminal justice system. Tentunya ini juga kita juga mengharapkan bahwa daripada aparat penegak hukum lain baik di kejaksaan sampai pengadilan, ini kita sepakat bahwa ini juga harus mendapatkan satu sanksi yang bersifat deteran ya, yang bisa memberikan efek jera. Nah sekarang tadi seperti dikatakan oleh Mbak Bilkis itu kan sekarang ada undang-undang yang bisa kita kenakan, misalnya Undang-Undang Nomor 41 ya tahun 99 tentang kehutanan. Dan yang untuk korporasi itu biasanya kita kenakan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 ya. Nah tapi kan sekarang kita harus melihat dulu proses administrasinya Mbak. Nah kalau biasanya yang dilakukan dulu pada saat Menteri Kehutanannya Pak Ka'ban itu dilakukan moratorium. Jadi setelah ini diselesaikan secara hukum, kemudian dilakukan penutupan kawasan itu dan dilakukan penghutanan kembali ya dengan cara moratorium. Nah itu yang bisa kita lakukan, karena kalau tidak maka ini pasti bencana ini akan terus, karena kan tanahnya tergerus terus, kemudian airnya juga tidak bisa ditahan karena tidak ada akar-akar pohon yang menahan, sehingga ada penanaman hutan kembali atau reboisasi ya, itu dilakukan saat itu baik di Riau maupun di Sumatera, di Pulau Sumatera Utara. Tapi begini Pak Ito, yang perlu dikhawatirkan masyarakat, yang dikhawatirkan publik adalah ketika sanksi yang diberikan berhenti sampai di sanksi denda. Bagaimana memastikan bahwa sanksi-sanksi ini tidak hanya sanksi denda berupa nominal rupiah, tapi juga bisa dalam unsur pidananya? Ya, kan kita melihat bahwa kalau digunakan dengan undang-undang kehutanan kan ada peluang untuk celah untuk diberikan sanksi administrasi ya. Sehingga di sini adalah perlu ada satu keseriusan dari aparat penegak hukum. Jadi jangan sampai dari 3 aparat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan ini tidak ada satu upaya yang sepakat bahwa kita memberikan efek atau sanksi yang seberat-beratnya baik sanksi pidana. Berapa lama sih Pak Ito kurang lebih sanksi pidananya paling lamanya? Kalau menurut undang-undang daripada UU
P3H itu kan saya kira tidak terlalu ini ya. Saya mungkin kalau tidak salah sampai berapa 8 tahun atau bagaimana ya. Tapi ini pun sebetulnya bisa tergantung keputusan hakim ya Mbak ya. Oke. Karena bisa dikaitkan dengan masalah kerusakan hutan, Ya. mengakibatkan orang meninggal dan Dan lain juga ada sebagainya. kerugian imaterial di sini. Ya, Ya. betul. Oke. Mbak Belgis, terakhir, Anda yakin jika kasus ini saat ini sudah berada dalam tahap penyidikan, apakah Greenpeace optimis bahwa kasus ini bisa terselesaikan hingga tuntas? Tak hanya itu, transparansi dan juga bisa membantu memulihkan kepuasan bagi kita yang dirugikan, tidak hanya alam tapi juga masyarakat. Kalau pertanyaannya itu sebenarnya definisi tuntasnya dulu sih Kak yang perlu kita perjelas gitu ya. Tuntas tuh maksudnya apa? Apakah kemudian selesai diselidiki gitu Kak, atau enggak di penyelidikannya selesai kemudian diberi sanksi semacam apa gitu. Dalam konteks ini sebenarnya menurut kami yang paling penting adalah menyelesaikan akar masalahnya. Dalam konteks ngobrolin bencana yang terjadi di Sumatera gitu, ini kan sebenarnya inti utamanya adalah kerusakan das gitu ya, daya tampung dan daya tampungnya kemudian sudah tidak baik lagi, kemudian karena deforestasi masif yang terjadi gitu kan. Ya. Nah, maka yang seharusnya diselesaikan gitu, kalau misalkan bisa kita mintakan dalam konteks pidana ya izinnya itu izin dari setiap perusahaan yang kemudian menyebabkan ini semua harus direview bahkan dicabut gitu. Kemudian akar masalahnya deforestasi dan melihat situasinya dipulihkannya harus secara lanskap, secara ini ya, secara holistik gitu ya, nggak kemudian parsial gitu. Tidak hanya kembalikan lagi statusnya kepada kawasan hutan gitu ya, bukan parsial kayak ditanami 5 tahun kemudian ditebang lagi, tapi memang harus dilakukan secara menyeluruh berdasarkan lanskap dan ekosistemnya. Terus kemudian ya dilindungi hutan alam yang ada gitu, yang masih tersisa hari ini. Begitu setidaknya gitu ya, dan perusahaan-perusahaan tadi tentu saja izin-izinnya perlu direview bahkan dicabut gitu. Baik, itu Nggak cuma adalah persoalan harapan denda. kita semua. Terima kasih Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Mbak Belgis Habibah, dan juga Pak Ito Sumardi, Ketua Penasehat Ahli Kapolri, sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore. Baik, selamat sore Mbak. Selamat sore. Saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Di antaranya Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali menyampaikan dugaan adanya tujuan politik di balik kasus tudingan ijazah palsu yang diarahkan kepadanya dalam 4 tahun terakhir.